Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kata zending bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi diperdengarkan. Lalu sebagian orang mungkin belum tahu pengertian zending tersebut. Lantas mengapa HKBP sangat menaruh perhatian terhadap zending ini? Bahkan HKBP memberikan perhatiannya kepada zending, salah satunya tahun 2020 ini ialah tahun orientasi pekabaran Injil. Nah, kita akan berpikir, mengapa HKBP sebegitu menaruh perhatiannya kepada zending? Lantas apa itu zending? Kata zending berasal dari bahasa Belanda yang artinya pekabaran Injil, atau zending itu usaha untuk memberitakan Injil atau kabar keselamatan ke seluruh dunia. Sebab ini adalah mandat dari Kristus. Lalu mengapa HKBP sangat memperhatikan zending ini? Karena HKBP juga berdiri dengan adanya pekabaran Injil dari orang-orang Eropa saat itu yang datang ke Tanah Batak. Yang paling terkenal dan berdampak hingga saat ini ialah pekabaran Injil melalui RMG atau sekarang disebut UIM yang mengutus Ingmar Ludwig Mommsen tahun 1861 ke Tanah Batak. Dan juga pekabaran Injil ini merupakan inti utama dari mandat yang diberikan oleh Kristus sendiri di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang menekankan kata untuk pergilah. Saat ia hendak terangkat ke surga, ia memberikan misi Allah kepada manusia untuk menyebarkan Injil keselamatan. Nah, di sini kita telah singgung bahwa HKBP memfokuskan diri terhadap pekabaran Injil atau zending. HKBP bahkan membuat biro zending untuk memfokuskan bidang pekabaran Injil yang menjadi tanggung jawab HKBP untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Maka hasil dari usaha HKBP ini terkait zending telah melahirkan salah satu tempat untuk melayani dan memberitakan keselamatan. Salah satunya ialah pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD Pemayongan Jambi. Menurut sejarahnya, pos pelayanan Injil wilayah Jambi sudah dimulai tahun 1967 oleh 3 orang evangelis, yakni Evangelis A.M. Habanuarea, Evangelis F. Brutu, dan Surka C. Hatobing yang melakukan pelayanan zending ke daerah Bangko dan Sarolangun. Kemudian tahun 2010 hingga sekarang diutus 3 orang melayani di zending ini, yakni Guru P. Situmorang, Sintua Elvian, dan Sintua Jono Sihombing STH yang berfokus pada daerah Pemayungan. Pos PI HKBP Immanuel TKD Pemayungan ini berdiri pada bulan Februari 2013 yang lalu, namun mengalami hambatan dari orang-orang asli setempat, sehingga tanggal 19 Juli 2015 baru diresmikan pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD Pemayungan tersebut. Pos PI HKBP Immanuel ini beralamatkan di Desa Pemayungan, Kecamatan Sungai, Kabupaten Muara Tebo, Jambi. Pos PI Immanuel ini berdiri dikarenakan adanya kunjungan pertama sekali oleh penginjil yang diutus kantor biro zending HKBP ke Tanah Jambi tahun 2010, yakni Guru Paiman Situmorang dan E. Syahaan. Kemudian mereka bertemu dengan beberapa suku anak dalam di perjalanan di Bangko. Lalu pertemuan berikutnya, Guru P. Situmorang dibawa ke tempat tinggal suku anak dalam tersebut, dan ia melihat betapa prihatinnya keadaan mereka yang sangat membutuhkan sentuhan pertolongan. Maka Guru P. Situmorang mengajukan kepada Biro Zending HKBP agar dilakukannya pelayanan yang intens di Pemayungan. Semakin berkembang, maka Guru P. Situmorang juga melihat bahwa masih terdapat banyak juga orang Batak yang merantau ke Pemayungan ini dan merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga untuk itulah diajukan pendirian pos pekabaran Injil HKBP Immanuel. Jemaat pos pekabaran Injil Immanuel ini memiliki sebanyak 25 KK yang terdiri oleh orang-orang Batak yang merantau dan orang suku anak dalam asli. Pos PI ini memiliki luas bangunan 30 kali 50 meter. Dalam pendirian bangunan gereja tersebut mendapatkan konflik dari para kelompok dusun dengan larangan mendirikan bangunan gereja. Namun konflik itu tidak bertahan lama sehingga pos PI ini dapat didirikan kembali dan diresmikan. Perlu untuk kita ketahui
bahwa untuk sampai ke tempat ini, maka kita akan melewati hutan, tanah merah yang gersang saat musim kemarau, dan berlumpur saat musim hujan. Dan tempat ini masih jauh dari pemukiman kota terdekat, sekitar 2,5 jam jika mengendarai sepeda motor. Jemaat yang dilayani oleh pos pekabaran Injil HKBP Immanuel ini masih tergolong miskin dan memprihatinkan. Untuk makan saja mereka harus bertani dan berburu. Bahkan suku anak dalam hidup secara nomaden, di mana mereka harus berpindah-pindah untuk dapat mencari makan dari hasil alam. Selain itu, karena daerah ini yang terisolir jauh dari kota sangat menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan dunia luar, sehingga seolah-olah mereka terkurung akan suatu tempat yang membuat pemikiran mereka tidak dapat maju dan tertinggal. Kita ketahui mengabarkan Injil bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hambatan yang dialami oleh pemberita Injil, seperti adanya kesalahpahaman antara orang dusun dengan pemberita Injil. Diliput dari hasil sejarahnya bahwa guru P. Situmorang juga mendapat hambatan di mana mereka dilarang untuk mendirikan pos pekabaran Injil tersebut. Dan juga orang dusun tidak suka bila suku anak dalam akan menjadi pintar dan dapat membaca, berhitung, sehingga mereka dapat membodohi suku anak dalam. Ini merupakan sebuah tantangan yang serius yang dihadapi pemberita Injil. Kemudian pendirian sanggar belajar yang sudah dibuat oleh penginjil di sana dibakar oleh orang dusun dikarenakan tidak senangnya akibat pelayanan yang dilakukan di sana. Kemudian ada para anggapan yang mengatakan bahwa pemberitaan Injil ini atau pemberita Injil datang untuk mengkristenkan, yang membuat kaum suku anak dalam was-was dan menjauh. Namun pemberita Injil tetap melakukan pelayanan bagi mereka dengan mengutamakan bahwa mereka datang bukan untuk mengkristenkan, melainkan untuk mengulurkan tangan membantu mereka dalam keterpurukan hidup yang dialami. Kemudian selanjutnya ialah keadaan jalan untuk sampai ke tempat ini. Terlihat ketika hujan datang maka sangat sulit untuk melakukan kunjungan ke pos pekabaran Injil HKBP Immanuel ini, sebab jalan yang becek dan berlumpur yang membahayakan orang bila mengendarai sepeda motor ke tempat ini. Dilanjutkan lagi bahwa keadaan masyarakat di Pemayongan ini tidaklah sama dengan keadaan jemaat biasa yang ada di masyarakat yang sudah tergolong maju. Masyarakat di Pemayongan sangat jauh dikatakan untuk maju, melainkan mereka dapat dikatakan masih primitif. Pendidikan saja menjadi hal yang asing bagi mereka. Untuk itu mereka sangat membutuhkan pendidikan dan pengajaran bagi mereka maupun anak-anak mereka, apalagi suku anak dalam yang benar-benar asli berasal dari daerah tersebut. Kemudian karena lokasi yang terisolir jauh dari pemukiman penduduk, maka akses kesehatan dan pembuatan kartu tanda penduduk menjadi sangat sulit diakses oleh mereka, sehingga banyak dari mereka yang mengalami sakit seperti sakit kulit karena ketidaktahuannya membersihkan dan merawat kebersihan diri. Meskipun begitu, hal yang sangat indah bila berada di tempat ini ialah sistem kekerabatan mereka masih kental. Kecilnya keegoisan dari masyarakat setempat, artinya budaya gotong royong dan saling membantu masih kental di daerah ini. Hal itu terlihat saat misalnya dalam mencari makan atau berbagi makan bagi sesama mereka. Kemudian seperti ketika hendak membangun tempat dinas di pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD Pemayongan Jambi ini, semua jemaat antusias untuk membersihkan, mencangkul, dan sebagainya dengan kerjasama yang baik tanpa terluput satupun yang tidak mengikuti. Melihat keadaan dan situasi kondisi dari para suku anak dalam yang jauh dari kata maju, maka menaruh perhatian yang serius dari orang-orang Kristen lainnya di daerah Pemayongan tersebut.
Tak jarang mereka memberikan bantuan berupa pemberian layanan akses kesehatan gratis, di mana seperti misalnya istri dari Bapak Jono Kardo Sihombing STH adalah bagian kesehatan yang mengerti kesehatan. Maka ia memberikan jasanya untuk memberikan layanan kesehatan gratis berupa obat dan pemberdayaan dalam menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menjadi pendamping untuk mengakses pembuatan identitas kependudukan atau KTP agar suku anak dalam dapat terdaftar menjadi penduduk Indonesia. Melalui hal tersebut, maka semakin nyatalah karya penyelamatan Kristus melalui keberadaan pos pekabaran Injil HKBP Immanuel yang diutus oleh lembaga HKBP itu sendiri. Harapannya, biarlah nama Allah semakin dipermuliakan melalui kehadiran pos-pos pekabaran Injil milik HKBP, terutama pos pekabaran Injil HKBP Immanuel TKD Pemayangan Jambi, dan HKBP dapat semakin menjadi berkat bagi setiap orang. Salam Zending, salam HKBP. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.